Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa urahhibu bikum ayyuhal ikhwah al-kiram fi hadha al-liqa' al-mujaddad fi mudarasati kitab Tajilun Nada bi syarah Qatrin Nada li muallifihi Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. سندخل إن شاء الله في الدرس الثالث، وهو ما يتعلق بفعل الأمر علامته وإعرابه. وقبل أن نواصل في هذا الدرس الجديد، نراجع ما سبق أن أخذنا في اللقاءين السابقين. فنقول: تحدث ابن هشام الأنصاري رحمه الله في هذا الكتاب، أي قطر الندى، ما يتعلق بالكلمة. طيب، فلماذا بدأ ابن هشام وغيره من المؤلفين في علم النحو بمبحث الكلمة والكلام؟ لأن موضوع علم النحو هو الكلام العربي، والكلمة جزء من الكلام. قبل هذا، هل أنتم تتكلمون بالعربية؟ Ini syarahnya mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia nih? Indonesia aja Ustaz, campur. Dua-duanya, Syekh. Menurut Dua-duanya Ada campur aja, Syekh. campur aja. Tapi kalau Baik, bisa lebih banyak yang bahasa Arab ini. baik. طيب، لماذا بدأ المؤلف كتابه بمبحث الكلمة؟ لأن موضوع علم النحو هو الكلام عربي. Ya, jadi pembahasan topik utama dalam masalah ilmu nahwu itu adalah pembahasan tentang al-kalam. Maka itu yang paling diutamakan. Nah, penyusun kalam itu kan disebut dengan al-kalimah. Makanya di sini penulis memulai kitab beliau dengan pembahasan tentang makna al-kalimah. Al-kalimatu, qala Ibn Hisham, qaulun mufrad. Qaulun mufrad. Fama makna qaulun mufrad? Fanahtaju ila an nu'arif ma makna al-qaul wa ma makna al-mufrad. فنقول القول هو اللفظ الدال على معنى مفيد أو غير مفيد. Lafaz yang menunjukkan makna yang mufid, memberikan faedah, atau ghairu mufid, atau yang tidak memberikan faedah. Mufradan kana am murakkaban, baik dia mufrad maksudnya satu kata atau tersusun dari dua kata atau lebih. Nahu contohnya kharajal gulamu. Ini murakkab dan mufid. In kharaja, ini murakkab ghairu mufid. Khalidun hada mufrad wa tab'an ghairu mufid. Amal mufrad ay laisa murakkaban. Maka dari sini kita menyimpulkan bahwasanya yang namanya kalimah artinya lafzatun wahidatun tadullu ala ma'nan mufradin wa qad tusta'malu bi ma'nal kalami al-mufidi. Ya, jadi dari makna dari kalimat atau kata itu adalah satu lafaz yang menunjukkan makna mufrad.
Walaupun terkadang kita mendapatkan al-kalimah juga diartikan sebagai al-kalam. Ya, misalnya alqa al-mudiru al-kalimatan misalnya. Mudir itu memberikan sambutan ya, berupa kalimah. Maksudnya sambutan di sini berarti itu kalam mufid maksudnya. Baik, ini sudah kita bahas. Kemudian al-kalimah bil arabiyyah kama hiya ma'rufah tanqasimu ila salasati aqsam ismun wa fi'lun wa harfun. Aina dalilu hadha taqsim? Aina wajada al-ulama hadha taqsim? Ay anna al-kalimah salasa aqsam. Al-dalil istiqra, penelitian ya. Wal hasri al-aqli, pembatasan secara akal. Maksudnya adalah apa namanya? Kalimat itu atau kata itu bisa menunjukkan makna pada dirinya sendiri atau pada selainnya. Itu pertama. Yang kedua, bisa menunjukkan zaman atau tidak, ya. Maka yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri itu adalah isim dan fi'il, sementara huruf itu menunjukkan makna tapi pada selainnya. Kemudian isim dan fi'il itu bisa menunjukkan zaman atau tidak. Kalau tidak menunjukkan zaman berarti itu isim. Kalau yang menunjukkan zaman berarti itu fi'il. Itu maksud dari al-hasru al-aqli. Nah, adapun makna dari isim adalah madalla ala ma'nan fi nafsihi walam yartabit bi zamanin mislu babun qalamun. Al-fi'lu madalla ala ma'nan fi nafsihi wartabata bi zamanin. Daraba, yadrib. Ya, di situ ada makna zaman. Al-harfu madalla ala ma'nan fi ghairihi mislu fi min. Nah, penjelasan masalah ini sudah kita bahas pada video yang pertama ya. Jadi silakan di murajaah. Kemudian kita juga sudah menyebutkan tentang alamatu al-ism. Fadzakara Ibnu Hisham rahimahullah salasa alamatin li al-ism. Al-awwal al-ula al-al, yani as-tsani at-tanwin, wa tsalis al-isnadu ilaihi. Baik. Summa jaa asy-syarih bi hasyiyah dzakara alamatin ukhra minha maji'ul kalimah majruratun atau majruratan sawa'an bil harfi atau bil idafati atau at-tabi'iyyati. Nahu dhahabtu li ziyarati alimin jalilin. Fahuna fi jumlah dhahabtu li ziyarati alimin jalilin ada terkumpul padanya isim-isim yang majrur dengan tiga sebab. Kalau ziyarati itu majrurnya dengan huruf jar lam, kalau alimin itu dengan idhofah, kalau jalilin itu dengan tabi'iyah karena dia sebagai naat. Di antara tanda isim juga au munada ya. Jadi munada itu sebagai isim ya solidu sama hal. Baik. Kemudian begitu juga au mudhafah. Ya sesuatu yang dikatakan mudhaf itu pasti isim. Ya. Misal kitabu talibi al-ilmi jadidun. Maka kitab itu isim sebagai mudhaf, sebagaimana talib juga isim karena dia mudhaf. Au majmu'ah ya artinya yang bisa dijamak itu adalah isim abwab rizqi katsiratun. Au musagharah yang bisa ditasghir itu hanyalah isim Husain. Ya, misalnya. Wa inna ma ta'addadat alamatul ismi li ta'addudil asma. Ya, jadi banyaknya alamat isim itu karena jenis isim juga banyak. Ya, dan tidak mesti dalam satu isim itu bisa mengumpulkan seluruh alamat ini enggak. Ya, terkadang satu tanda ini untuk isim tertentu ya sebagaimana tanda yang lain untuk isim yang lain dan tidak mungkin dalam satu
kata itu berkumpul seluruh alamat isim. Baik. Wa aidan zakarna anna al-isma yanqasimu ila qismaini al-mu'rab wal mabni. Al-mu'rabu ma taghayyara akhiruhu bisababil awamili. Yang berubah akhirnya disebabkan karena amil. Wal mabni ma lam yataghayyar akhiruhu bisababil awamil. Yang tidak bisa berubah akhirnya disebabkan amil-amil. Ya, ini insyaallah sudah diketahui bersama. Kemudian al-bina itu ada macam-macam. Al-mabni ala al-kasri, bisa al-mabni ala al-fathi, bisa mabni ala dhamm, dan juga bisa mabni ala as-sukun. Contoh mabni ala al-kasri, haula'i, hazami, amsi. Nah, itu mabni ala al-kasri. Ada yang mabni ala al-fathi, misaluhu ahada asyara wa akhawatuha. Jadi ahada asyara sampai tis'ata asyara. Kecuali isna asyara atau isnata asyara. Asyarata itu yang pertamanya itu mu'rab. Kemudian mabni ala dhamm misal qablu ba'du, ya, inda inqita'ihi anil idhafah, ketika tidak disebutkan mudhaf ilaihinya. Kemudian as-sukun misal man, kam, nah itu mabni ala as-sukun. Kemudian kita juga sudah menyebutkan al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni. Ya, kita sebutkan ada 9. Pertama ad-dhamair, ya, dengan segala jenisnya, ana, dhamir rafa munfasil, ya, begitu juga huwa atau iya, ya, itu dhamir nasab munfasil. Kemudian asmaul isyarah, nah itu keliru ya, bukan ana, huwa, tapi ana ganti aja biar lupa ganti kemarin. Hadza, hadihi. Asmaul isyarah, hadza, hadhihi, begitu juga haula'i, dzalika, tilka, semuanya itu isim mabni. Al-asmaul mausulah, alladzi, allati, man, ma, alladzina, kulluha mabniyah. Asmaul istifham mislu man, ma, kaifa, aina, hadza kulluha mabniyah. Asmaul syart man, ma, aina, ma, haitsu ma, ila akhirih. Al-a'lam ala wazn fa'ali, hadami, fatami. Hadami wa fatami hadza ismul mar'ah. Ya, ismul mar'ah hadami huna mabni. وكذلك الأعلام المختومة بويه سيبويه رهويه كلها مبني. الأعداد المركبة 11 إلى 19. وبعد ظروف مثل أمس حيث منذ. نعم، كل هذه أسماء مبنية. والأصل في الأسماء أنها معربة. Ya, hukum asal isim itu adalah mu'rab, bisa berubah baris akhirnya. Cuman ada beberapa isim yang mabni. Nah, diantaranya ini. Maka yang perlu dihafal itu adalah isim-isim mabni. Baik. Ba'da an tahaddasna 'anil asma, nantaqilu ila al-af'al. Wal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsam, al-fi'lul madhi, al-mudhari' wa amr. Wal fi'lul madhi huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Ya, peristiwa yang terjadi di zaman madhi. Ma dalla fi'l mudhari ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil hali atau hadir atau mustaqbal. Ya, sekarang atau akan datang. Wa amma fi'lul amri ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Ya. فالماضي هذا خاص بالماضي. أما المضارع أحيانا حاضر أحيانا مستقبل. وأما في الأمر دائما
mustaqbal. Baik. تحدثنا أيضا ما يتعلق بفعل الماضي. علامات فعل الماضي. ذكرنا علامتان: تاء التأنيث الساكنة، ضربت، كتبت، ذهبت إلى آخره. وأيضا تاء الفاعل المتحركة، ضربت، 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 ya darabtunna, darabtum, darabtunna, atau darabtuma. Fahada ta tusamma ta al-fa'il al-mutaharrikah. Wahatani ta'ani, ya la yujad illa fi al-fi'lil madhi. Baik. Al-bina fil fi'lil madhi. Bina al-fi'l madhi ahyanan mabniyun ala sukun, ahyanan mabniyun ala dhamm, wa ahyanan mabniyun ala al-fathi. Mata yakunu mabniyan ala sukuni ma'a dhamairir raf'i al-mutaharrikati, ya, bersama dhamir rafa yang berharokat. Nah, jadi kalau disebutkan dhamair rafa mutaharrika berarti ada tiga ini. Ada ta fa'il sama na nunun niswah, kemudian na al-fa'ilin. Contohnya zahabtu, zahabna, zahabna. Maka zahabtu, zahabna dan zahabna itu mabni ala sukun. Litisalihi bimadza bidhamairi rafa al-mutaharrikah. Ta fa'il, nun niswah, na al-fa'ilin. Mata yubna ala dhamm idza ittasala bihi wawul jamaah, yani ma'a wawul jamaah. Dhahabu fahuwa mabni ala ala dhamm. Wa mata yubna ala al-fathi fi ghairi dzalik, sawa'an lam yattasil bi akhiri syai', ya, kalau tidak bersambung dengan apapun sebelumnya, atau bersambung dengan ta atau ta'nis, ya, atau bersambung dengan aliful isnain, maka semuanya itu mabni ala al-fathi. Maka yang kita hafalkan adalah mabni ala sukun, berarti dengan dhamir rafa mutaharrikah. Mabni ala dhamm kalau dia bersama wawul jamaah, maka sisanya adalah mabni ala al-fathi. Nah, inilah bina pada fi'il madhi. Baik. Nah, sekarang kita pelajaran baru berkaitan tentang amr. Baik, uridu. Baik, fadhal amrullah Farhan, Iqra. طيب إن شاء الله شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين جميعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. هذا القسم الثاني من أقسام الفعل. وقوله وأمر معطوف على قوله ماض، والمعطوف على المرفوع مرفوع. فتقدير وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض وأمر. وفعل الأمر له علامتان. titik-titik ini gimana maksudnya Ustaz? Nah, fasalasatu aqsamin madin wa amrun ila akhirih. Aha. Nah, فثلاثة أقسام ماض وأمر إلى آخره. وفعل الأمر له علامتان متلازمتان: الأول دلالة صيغته على طلب الفعل. الثاني قبوله يا المخاطبة، نحو أطع أباك. فأطع فعل أمر لدلالته على طلب الطاعة، ولأنه يقبل يا المخاطبة، فتقول يا نجلاء أطيعي أباك. nah, طيب أحسنت. فهنا ذكر المصنف فعل أمر وذكر علامته مباشرة. طيب، وعرفنا قبل هذا معنى فعل أمر. Fi'il amr tadi kita sebutkan adalah ma yutlabu usuluhu atau ma yutlabu madalla ala hadatsin yutlabu usuluhu fi zamani al-mustaqbal. Ya. Maka di sini disebutkan wa amrun dan fi'il amr wa yu'rafu bidalalatihi ala talab. Ya. Kata beliau, fi'il amr itu diketahui
Pertama, karena dia menunjukkan talab, permintaan, ya, atau perintah. Ma'a qabulihi ya mukhatabati, yang mana dia juga bisa menerima ya al-mukhatabah. Qala syarih, hadzal qismu tsani min aqsamil fi'li. Ini adalah bagian yang kedua dari macam-macam fi'il. Wa qawluhu wa amrun ma'tufun ala qawlihi madin wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Yani pada matan yang sebelumnya. Wa taqdir wa ammal fi'lu fa salasatu aqsamin madin wa amrun nam ila akhirih. Kemudian di sini disebutkan wa fi'lul amri lahu alamatani mutalazimatani. Ya, tapi bisa juga dikatakan ini satu alamat, satu tanda, cuman mengandung dua bagian, ya. Tapi tidak masalah kita katakan dua alamat juga tidak masalah. Pertama, alamatnya adalah dilalatuhu. Jadi boleh dibaca dilalah atau dalalah. Dilalatu sighatihi ala talabil fi'li. Jadi sirah fi'il amr itu menunjukkan adanya permintaan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Kemudian qabuluhu ya al-mukhatabati. Disertai dia bisa menerima ya al-mukhatabah. Jadi harus terkumpul padanya dua alamat ini. Kalau hanya salah satunya maka tidak atau bukan fi'il amr. Ya, misal ati abaka. Taatilah ayahmu. Fa'ati huna fi'lu amrin. Limadza liwujudi al-alamah fihi lidalalatihi ala talabi ta'ah wa li'annahu yaqbalu ya'a al-mukhatabati. Karena dia bisa menerima ya mukhatabah, ya, karena ati' bisa kita kasih ya al-mukhatabah ati'i. Maka terkumpul padanya dua alamat ini, maka dia pun bisa dikatakan sebagai fi'il amr. Baik. Faisal, Iqra. قال المؤلف حفظه الله تعالى فإن دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء. Faisal, qabla dhalik, نعم. unabbih, nahnu fi dirasatin nahwi daiman naqra ila harakatil akhir. Nah, baik. طيب. فإن دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة نحو صح إذا تكلم إذا نحو صح إذا تكلم غيرك لم تكن لم تكن فعل أمر بل هي اسم فعل أمر. وإن قبلت ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب لم تكن فعل أمر بل هي فعل مضارع نحو أنت يا هند تهذبين الأطفال. Baik. Naqal, fa in dallatil kalimatu 'ala talabi walam taqbal ya al-mukhatabati nahu sah idza takallama ghairuka. Nah, qabla hadza dzakarna anna afil amr labudda min tawaffara alamataini dalalatuhu atau dilalatu sighatihi ala talabil fi'li wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Jadi harus dua ini terkumpul, menunjukkan perintah atau permintaan dan bisa menerima ya al-mukhatabah. Sekarang coba di sini dalam contoh ini, kalau dia menunjukkan perintah akan tetapi tidak bisa menerima ya al-mukhatabah, maka dia bukan fi'il amr. Nah, di sini dicontohkan sah idza takallama ghairuka. Yang mana ini maksudnya? Yang tidak bisa menerima ya al-mukhatabah? Silakan siapa Sah. saja. صح. Sah. Oh. Nah, jadi sah ini ya, ketika untuk muzakkar mukhatab tetap sah. Ya Muhammad sah, ya Aisyah sah, ya.
Ya muslimun sah misalnya. Ya hadirun sah. Jadi semuanya pakainya sah. Ya, tidak dikasih domir apa-apa. Maka itu bukan fi'il amar karena dia tidak bisa menerima domair. Ya, diantaranya ada ya al-mukhatabah. Maka sah ini bukan fi'il amar walaupun dia menunjukkan tolab. Ya, nah ini disebut dengan isim fi'il amr. Jadi eh, sah idza takallama ghairuka lam takun fi'la amrin bal hiya ismu fi'li amrin. Baik. Sekarang kalau kebalikannya, dia bisa menerima ya al-mukhatabah tapi tidak menunjukkan tolab. Misal, wa in qabilat ya al-mukhatabati, kalau dia bisa menerima ya al-mukhatabah walam tadulla ala tolab, ya, dan tidak menunjukkan tolab, lam takun fi'la amrin, maka bukan juga fi'il amr, bal hiya fi'lun mudhari'un. Ingat, untuk fi'il mudhari itu bentuknya naat man'ut ya. Kalau fi'il amr bentuknya mudhaf mudhaf ilaih. Jadi dibacanya fi'lun mudhari'un. Kalau fi'il amr fi'lu amrin. Taib nahu anti ya Hindu tuhadzibina al-atfalu atfala afwan. Faqaluhu tuhadzibina, ya itu fi'il mudhari. Ya, dia bisa menerima ya al-mukhatabah tapi tidak menunjukkan tolab, maka dia bukan fi'il amr. Ya, berarti dia fi'il mudhari. Baik. Maka dari sini kita tahu alamat fi'il amr sebenarnya alamatun wahidatun tatakawwanu min juz'aini. Satu alamat tapi tersusun dari dua juz, dua bagian. Al awal dalalatu sighatihi ala talabil fi'li. Ada permintaan, perintah, dan qabuluhu ya al-mukhatabati. Dia bisa menerima ya al-mukhatabah. Fa in dallatil kalimah ala talab wa lam taqbal ya al-mukhatabah nahu sah idza takallama ghairuka lam takun fi'la amrin bal hiya ismu fi'li amrin. Wa in qabilat ya al-mukhatabati wa lam tadul ala talab lam takun fi'la amrin bal hiya fi'lun mudhari'un nahu anti ya hindu tuhadzibinal atfal. Taib. Nah, ini untuk alamat fi'il amr. Taib, uridu Andi. Tafadhal Andi. Baik. Eh, kita skip ya. Gufran Taslim, tafadhal Iqra. Baik. Nih, pada kemana? Nah, padahal. و- وقوله وبناؤه على السكون Wah, ini suaranya kayaknya ada gangguan nih dari secara. وبناؤه على السكون Baik, Afan nih untuk Gufran ini suaranya nggak kedengaran. Terus slow ya, mode slow. Baik, Ana skip aja deh ya, biar eh, jelas gitu. Coba eh, Habil Rifki Al-Aziz. Ustaz, suaranya jelas nggak? Oke, coba silahkan. Tes tes. Ya, Ya, baik. Afan nih untuk Qauluhu mute dulu ya. Padahal, padahal. qauluhu wa bina'uhu ala sukuni kadrob illa al-mu'talla fa'ala hadfi akhirih ka kagzu wahsya warmi wa nahwa kuma wa qumu wa qumi fa'ala hadfin nuni dzakara anna fi'lul amri anna fi'lal Fi'la. amri Nah, أن فعل الأمر كالماضي له ثلاث حالات Salasu. له 3 حالات من حيث من حيث الإعراب Bu. من حيث الإعراب الأولى البناء على السكون وذلك إذا كان صحيح الآخر Sahihal. آخر
إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيئا Walam yattasil. ولم يتصل به شيء Hmm. نحو احرص على ما ينفعك أو اتصلت به نون الإناث Nunul. أو اتصلت به نون الإناث نحو اتركنا الجدال Jidala. جدال. Nah, baik. Fahuna zakara al-musannif awalan annal fi'l amri mabniyun daiman. Ya, ingat fi'il amr itu selalu mabni. Fadzakara halat fi'il amr awalan mabni ala sukun. Faqala wa bina'uhu ala sukun kadrib. Ya, illa al-mu'talla, ya, kecuali fi'il yang mu'tal, yang akhirnya huruf illah. Fa'ala hasfi akhirih, maka mabni ala hasfi akhirih. Kagzu, wakhsha, warmi, wa nahu kuma, wa kumu, wa kumi fa'ala hasfi an-nun. Maka di sini penulis menyebutkan tiga kondisi fi'il amr. Bisa mabni ala sukun, mabni ala hasfil akhir, dan mabni ala hasfin nun. Nah, taib. Yang pertama, al-ula, al-bina'u ala sukun. Kapankah fi'il amr itu mabni ala sukun? Disebutkan di sini ada dua kondisi, ya. Nah, yang pertama, wadzalika idza kana sahihal akhiri walam yattasil bihi syai'. Ya, pertama sahih akhir dan tidak bersambung dengan apapun. Contohnya, ihris ala ma yanfa'uka. Maka ihris di sini adalah fi'lu amrin mabniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Atau kondisi kedua, awit salat bihi nunul inas atau nunul niswah. Contohnya, utruknal jidala. Maka kalau dia sahih akhir dan tidak bersambung dengan apapun atau bersambung dengan nunun niswah, maka mabninya adalah mabni ala sukun. Itu kondisi yang pertama untuk fi'il amr. Baik. Kurnia Rahman, tafaddal, ikra. نعم يا شيخ. Nah, آه. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله. الثانية البناء على حذف حرف العلة حرف العلة، وذلك إذا كان معتل آخر بالواو، نحو ادعو إلى الله بالحكمة، أو الألف awil أو ال أو alif, ال nah. أو الألف، نحو تحرى الصدق فيما تقول، أو الياء، نحو أهدي إلى أقربائك. فدعو فعل أمر مبني على حرف العلة وهو الواو، والثاني الألف، والثالث الياء. Nah, idzan al-halah ats-tsaniyah li fi'lil amri huwa mabni ala hasfi harfil illah. Wa mata yakunu dzalika? Dzalika idza kana mu'tallal akhir. Mu'tallal akhir berarti huruf terakhirnya adalah huruf illah. Dan huruf illah itu ada tiga, bisa waw, alif, atau ya. Contoh yang akhirnya adalah waw, contohnya ud'u ilallahi bil hikmah. Asalnya adalah dari kata da'a yad'u, ya, yad'u. Ud'u, asalnya ud'u, tapi dihapus wawnya kalau fi'il amr. Fahuna mabni ala hasfil waw atau mabni ala hasfi harfil illah atau mabni ala hasfi al-akhir. Itu boleh semuanya. Atau sebelumnya ada alif, ya, hasful alif. Nahu taharra. Asalnya adalah taharra, pakai alif. Taharra sidqa fima taqulu. Ya, maka taharra di sini adalah fi'lu amrin mabniun ala hasfi harfil illah. Awil ya, atau yang dihapus itu adalah ya, nahu ahdi ila aqribaika. Ya, asalnya ahdi. Baik.
Faqauluhu ud'u fi'lu amrin mabniun ala hasfil harfil illah wa huwal waw. Ya, kemudian wasani yaitu taharra itu adalah fi'il amr mabni ala hasfi harfil illah dan harful illah di sini adalah alif. Begitu juga untuk yang ketiga ahdi ila aqribaik. Itu yang dihapus adalah ya. Jadi fi'il amrin mabniun ala hasfi harfil illah wa hiya atau wa huwa al ya. Baik. Nah, ini al-hala as-saniyah. As-salisah. Maulana Ishaq, tafadhal. Baik. Muhammad, نعم أستاذ. ikra. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة البناء على حذف النون، وذلك إذا اتصلت به ألف الاثنين، نحو أكرم ضيوفكما، Akrima. أو أكرم Nah, ضيوفكما، ayo. أو واو الجماعة، نحو تصدقوا على الفقراء، أو ياء المخاطبة، Yaul. نحو أو ياء المخاطبة، نحو أحسن الحجاب، أحسن Ahsin. الحجاب، Ahsini. في أحسن الحجاب، فأكرم Akrima. فعل فأكرم أيوه فأكرم فعل أمر مبني على حذف النون، والألف فاعل، وكذا ما بعده. Nah, idzan al-halatu tsalisah min bina'i fi'li amrin wa huwa mabni ala hasfin nun. Wa mata dzalika? Dzalika idza ittasala bihi aliful itsnain. Ya, jadi akrim, akrima, akrimu, akrimi kan gitu ya. Jadi akrima itu ittasalat bihi aliful itsnain. Fahuna yakunu mabni ala madza ala hasfin nun. Ya, karena asalnya itu dari al-af'al al-khamsah yang ada pada fi'il mudhari'. Ya. Fa akrima duyufakuma. Awawul jama'ah ittasalat bihi wawul jama'ah tasaddaqu. Fahuwa fi'lu amrin mabniun ala hasfin nun. Taib. Au ya al-mukhatabah nahu ahsini, ahsin, ahsina, ahsinu, ahsini, yani untuk anti. Fahuna ittasalat bihi ya al-mukhatabah fanaqul ahsini huna fi'lu amrin mabniun ala hasfin nun. Taib. Fa akrima fi'lu amrin mabniun ala hasfin nun wa kadzalika al alif huna fa'il wa kadzalika ma ba'dahu. Ya, tasaddaqu berarti tasaddaq itu fi'il amr, ya wawunya adalah fa'il. Kemudian ahsini, ahsin itu fi'il amr, ya itu adalah fa'il. Itu maksudnya. Baik. Muhammad Ridha, Iqra. Baik. Rizka Ahmad. Bismillah. Wa baqiyun halatun Wabakia. wa baqiya halatun Nah, rabi'atun lam yadhkariha yazkurha yadhkurhal munsarifu musannifu. musannifu wahiyal bina'u alal fathi wa dalika ida insalat Ittasalat intasalat bihi nunu taukidu di nunu taukidi nahwu ashironna ikhwanika naka. ikhwanaka bil ma'rufi fa'asa fa'asiro Nah, fa'ala
fi'lu amr. fi'lun amri mabni alal fathi wa nunut taukidi Nah, harfun mabni alal fathi la mahalla lahu. nah, fahuna zakara wa baqi halatun rabi'atun lam yadhkurha al-musannif. Nah, jadi kalau penulis Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah cuma menyebutkan tiga, mabni ala sukun, mabni ala hasfi harfil illah, dan mabni ala hasfin nun. Dan beliau tidak menyebutkan yang keempat yaitu mabni alal fathi. Maka di sini ditambahkan oleh syarih bahwasanya fi'il amr juga bisa mabni alal fathi. Wa mata yakunu dzalika? Dzalika idza tasalat bihi nunut taukid. Nahu 'ashiranna ikhwanaka bil ma'ruf. Fa'ashira huna fi'lu amrin mabniun ala fathi. Wa nunut taukid harfun mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Baik. Wabihada arafna anna al-fi'l amr bina'u fi'l amr. Sebenarnya kalau ingin tahu fi'l amr itu cuma satu sih i'rabnya. Tapi harus paham ini. Al-amru mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Maka fi'l amr ini kan diambil dari fi'il mudhari gitu ya. Maka fi'il mudhari itu jazm itu bisa dengan sukun, bisa dengan hasbu harfil illah, bisa dengan hasbun nun, dan bisa alal fathi. Ya, cuman kita skip aja dulu yang al-amru mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu karena ana lihat ternyata ada yang pemula ya. Jadi tidak mengapa. Jadi fi'il amr itu bisa mabni ala sukun, bisa mabni ala hasfi harfil illah, bisa mabni ala hasfin nun, dan bisa mabni ala al-fathi. Nah, kapan dia mabni ala sukun? Tadi ketika dia fi'il sahih al-akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Nahu uktub, atau bersambung dengannya nunun niswah ya uktubna, maka keduanya itu mabni ala sukun. Atau bisa juga mabni ala hasfir illah, mata yakunu dzalika idza kana mu'talul akhir sawan kana bil waw ud'u au bil alif ikhsha au bil ya ijri masalah. Ya, itu asalnya ada huruf illah di belakang. Kalau ud'u asalnya ud'u tapi dihapus wawnya. Ikhsha dihapus alifnya, ijri dihapus ya-nya. Maka mabninya ala hasfi harfil illah. Mabni ala hasfin nun idza tasalat bihi aliful isnain nahu uktuba awal jamaah uktubu ya, atau ya al mukhatabah. Di sini anak lupa ya. Baik, anak koreksi sedikit biar nggak lupa. Hmm. Baik, ini double alazim. Au ya al mukhatabah. Mukhatabah nahu uktubi. Baik. Nah, bentar. Baik. Nah, ini mabni ala hasfin nun ya kalau bersambung alif isnain wawul jamaah atau ya al mukhatabah. Wal akhir mabni ala al fathi wa mata yakunu dzalika idza tasalat bihi nunun niswah nahu uktubna. Eh, afwan. Keliruan. Nun taukid tadi ya. Nun niswah tadi mabni ala sukun ya. Nun taukid. Uktubanna. Baik. Nah, kemudian di sini al-musannif yakni Ibnu
Hisham Al-Ansari rahimahullah, beliau menyebutkan contoh untuk fi'il amr, ya, meminhu halumma fi lughati Tamim misalnya, wahati wa ta'al fil asah, ya. Maka ini hanya menyebutkan contoh yang mana di situ ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia itu fi'il amr atau bukan. Nah, untuk masalah khilaf ana lebih senang kalau kita tinggalkan saja masalah ini. Tapi yang jelas halumma itu adalah fi'il amr, atau hat itu fi'il amr, atau ta'al itu juga fi'il amr. Wallahu alam, ya. Untuk faidah silahkan dibaca di buku masing-masing. Baik. Ini masih menjelaskan tentang khilaf di kalangan para ulama tadi. Baik. Gimana nih? Mau lanjut atau ini mau pembahasan tentang sorof? Baik. Tidak apa Lanjut, kita Ustaz. kita lanjutkan sedikit ya. Kita mengenal tentang masalah al-ibdal. Ada kaidah dalam ilmu sorof itu yang disebut dengan ibdal. Al-ibdal huwa taghyiru harfin biharfin akhar lil munasabati fin nutqi. Merubah satu huruf dengan huruf yang lain untuk penyesuaian dalam pengucapan. Ya. Jadi ada di dalam kata itu yang harus hurufnya ini tapi ternyata dirubah menjadi huruf yang lain, ya, untuk memudahkan pengucapan. Ya, dan ini ada 3 kaidah. Kaidah yang pertama, idza kanat fa'u ifta'ala sadan aw dadan aw ta'an aw za'an tuqlabu tau ifta'ala ta'an. Jadi gini maksudnya. Ya, nah sistem nulis aja ya. Nah, gini. Ini kan ada usul kalimah hurufnya sod, ba, ro. Kalau kita ingin buat menjadi sighah ifta'ala, ya, maka asalnya berarti hamzah, kemudian sod, is, ya, kemudian ta, ba, ro, istabaro. Harusnya seperti itu. Tapi ada kaidah yang berbunyi apabila fa ifta'ala itu adalah huruf sod, ini kan fa-nya nih sod, au dot, au to, au zo, tuqlabu ta'u ifta'ala to'an, maka taknya, tak yang ini, ta ifta'alanya dirubah menjadi to. Jadi kalau setelah ibdal dibacanya istobar. Jadi kalau ditanya dari kata sobar, sobaro ala wazan ifta'ala gimana? Jangan dikatakan istabaro, ya, tapi juga dari istobaro. Maka berubah menjadi istobaro. Ya. Begitu juga kalau dot, asalnya taroba gitu. Tapi karena dot dengan ta ini kan, dot ini kan huruf tafkhim ya. Sementara ta ini tarkik, maka pengucapannya akan susah. Ittaroba, ya, ittaroba. Maka dirubahlah menjadi to. Ittoroba. Ya, begitu juga toroda. Asalnya ittaroda. Maka ini susah, ittaroda ya. Maka ta yang kedua ini dirubah menjadi to, jadilah double to, ya. Maka diidgham saja, jadilah pakai tasydid toraba. Nah, zolama begitu juga, ya. Asalnya iz talama, iz talama, maka tak yang kedua itu dirubah menjadi to, maka boleh iz tolama. Nah, khusus untuk huruf zo, ya, taknya itu bisa dirubah menjadi to atau dirubah menjadi zo, jadinya dua-duanya izzolama, izzolama.
atau dirubah dua-duanya menjadi to. Ittolama. Nah, itu dua, ini untuk khusus zo ini boleh dua-duanya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan sobaro gimana bentuk ifta'alanya, maka dirubah taknya menjadi to. Nah, inilah kaidah yang pertama. Idza kanat fa'u ifta'ala sadan au dadan au ta'an au za'an tuqlabu ta'u ifta'ala ta'an. Jadi tak yang di ifta'ala ini harus dirubah menjadi to. Baik, ini kaidah ibdal yang pertama. Kaidah ibdal yang kedua, idza kanat fa'u ifta'ala dal au zal au zai atau zal, maka taknya dirubah menjadi dal. Contohnya daro'a. Ya, ini al-asal di sini, asalnya ini ba'da ibdal. Maka kalau kita lihat ya, ittaro'a, ittaro'a gini ya. Maka ini susah untuk pengucapan, maka taknya ini dirubah menjadi dal. Jadilah iddaro'a. Maka kita idgham saja, jadilah iddaro'a. Gitu ya. Zahara asalnya iz ta ha ro. Ya, ini agak susah pengucapannya, maka taknya dirubah menjadi dal. Jadilah iz da ha ro. Jadi dal ini asalnya tak, cuman terjadi ibdal di situ. Nah, kalau dzakara asalnya adalah iz ta ka ro, maka boleh dirubah menjadi iz da ka ro. Boleh juga kita rubah jadi keduanya jadi zal. Iz zakaro, atau boleh dua-duanya dirubah menjadi dal. Id dakaro. Nah, jadi fungsi kita mempelajari masalah ini, kita tahu usul kalimah. Ya, jadi kita dapatikan izdaharo. Kok dal ini ada dal di sini? Datang dari mana? Nah, asalnya dal itu adalah ta. Ya, cuman ada kaidah idza kanat fa'u ifta'ala hurufnya dal atau zai atau zal, maka ta untuk ifta'alanya harus dirubah menjadi dal. Nah, itu kaidah yang kedua. Kaidah yang terakhir dan terakhir pelajaran kita hari ini adalah idza kanat fa'u ifta'ala wawan atau ya'an. Nah, sekarang coba fa ifta'alanya ti waw dan ya. Maka tuqlabu hadhil waw awil ya ta'an wa tutlamu fita ifta'ala. Nah, yang dirubah sekarang itu adalah waw dengan ya-nya. Kalau sebelumnya tadi kan yang dirubah taknya ini terus. Ya, jadi kalau sod, dot, to, zo yang dirubah taknya ini. Begitu juga untuk ini. Dal, zai, zal yang dirubah itu taknya menjadi dal. Nah, sekarang yang dirubah itu adalah waw dengan ya-nya. Berubah menjadi ta, kemudian diidgham dengan ta ifta'ala. Ya, kita contohkan. Wasala, kalau ingin kita rubah menjadi ifta'ala, berarti iu, ya, iu, tasola. Kok jadi iu tasola? Nah, maka kaidahnya, idza kanat fa'u ifta'ala waw atau ya, tuqlabu hadhil waw awil ya ta. Maka waw ini dirubah menjadi ta. Jadi begini akhirnya, ini ta, ta-nya double. Sudah diidgham saja, makanya ittasola. Oke, ya saro. Ya, asalnya i tasaro. Maka iya-nya dirubah menjadi ta. Jadilah it gini ya. Ittasaro. Ya, kemudian kita idgham penulisannya ittasaro. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau awalnya adalah waw dan ya, nanti waw dan ya ini dirubah menjadi ta digabung dengan ta ifta'ala yang ada.
Nah, jadi khusus untuk qawaid ibdal itu hanya pembahasan tentang sighah ifta'ala, ya. Semuanya ifta'ala. Jadi kalau fa-nya adalah sod dot to zo, maka ta-nya ini dirubah menjadi to. Kalau fa-nya adalah dal zai zal, maka ta ifta'alanya dirubah menjadi dal. Sementara kalau fa fiilnya waw dengan ya, maka waw dan ya ini dirubah menjadi ta. Baik. Nah, anak apa namanya ingin iltizam bahwasanya pelajaran kita ini cuma 1 jam aja setiap pelajaran, ya, supaya tidak terlalu lama dan juga biar mempersiapkan antum yang mungkin mau Jumatan gitu ya. Jadi insya Allah setiap pertemuan kita paling maksimal itu adalah 1 jam. Nah, di sini ada beberapa soal, ya. Nanti bagi yang ingin mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, silahkan ditulis, nanti dipoto, kirimkan ke Ana, nanti Ana apa namanya ini koreksi nanti. Ya, ini bagi yang mau saja. Baik, inilah pelajaran kita hari ini. Jadi pembahasan untuk qatrun nada hanya pembahasan tentang fi'il amr. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang fi'il mudhari. Sementara untuk sorobnya kita hanya membahas tentang ibdal. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang qawaid i'lal. Wallahu taala a'lam. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, Ana mau bertanya Halo sedikit, Ustaz. Ustaz. Padahal. Siapa dulu nih, Ustaz? Tadi Fadil Amrullah, silakan. Tadi ada di fi'il madhi, Ustaz. Mm-mm. Fi'il amr Ya, tentang wa in qabilat ya al-mukhatabah falam tadullu ala talab lam ya, takun fi'il amr. ya. Kok contohnya di sana ada anti? Emang anti tak ini Ustaz, tadullu ala talab. Ya, ini kan enggak, makanya di sini dimaksudkan tidak la ya dulu ala tolak. Wa in qabila ya al-mukhatabah maksudnya, Ustaz. Emangnya Mm-mm. anti Ini qabila ya ini al-mukhatabah. contohnya tuhadzibina ini, bukan anti. Anti ini anti. Nih, Oh, ini contohnya cuma satu berarti. nah, contohnya tuhadzibina ini maksudnya. Jadi bukan fi'il amar tapi fi'il mudhari. Jadi kalau bisa menerima ya al-mukhatabah tapi tidak menunjukkan tolak, itu berarti fi'il mudhari dan bukan fi'il amr. Itu maksud. Jadi anak nggak bingung anti sama ya Hindu di sini. Apakah dia kubilat ya mutabah juga kan? Enggak, yang dimaksud ini tuhadzibinanya ini. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Nah, mantap, Ustaz. Ada lagi tadi? Siapa yang kedua tadi? Anu Ustaz, Ah, di sorof membahas wazan ifta'ala tadi, makna dari ifta'ala itu apa sih? Kalau dari baik. makna lughahnya. Jadi ifta'ala itu kan sebatas apa namanya istilahnya timbangan ya. Jadi kalau kita ingin membuat sobara menjadi wazan ifta'ala, caranya seperti itu, dirubah taknya menjadi to. Adapun dari segi makna wazan ifta'ala itu ya Allah alam itu disebut dengan istilah mutawwa'ah. Ya, misalnya eh, apa ya? Daraba Muhammadun albab tattaraba misalnya. Jadi mutawa'ah itu maksudnya adalah asar dari suatu perbuatan. Ya, sama dengan ingkasara misalnya. Nah, ingkasara itu yang lebih jelas. Misalnya kasartu az-zujaja fankasara. Aku memecahkan kaca, maka jadilah kaca itu pecah. Ya, maka di sini maksud dari ifta'ala itu adalah asar dari suatu perbuatan. Ya, misalnya sabar menjadi istabar. Ya, doroba menjadi ittaroba. Ya, berarti ketika kita memukul sesuatu, maka jadilah sesuatu itu ittaroba. Ya, jadi bergetar misalnya. Jadi ifta'ala itu sighah yang biasanya artinya adalah mutawa'ah. Nah, sebenarnya pembahasan tentang ma'ani zawaid nanti akan ada pembahasan khusus insya Allah. Jadi mungkin perlu sabar aja dulu karena pembahasan ini cukup panjang tentang ma'ani zawaid.
Ya, jadi af'ala apa artinya nanti, ifta'ala apa artinya nanti, fa'ala, istaf'ala, itu semuanya ada arti-arti khusus. Ya, mungkin sabar aja nanti yang lebih lengkapnya nanti pas kita belajar tentang ma'ani zawaid insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Hmm. Baik, ya ikhwah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita. Jadi gini, ya, antum pokoknya kalau ada sesuatu, ya silahkan nanti ditanyakan di grup atau langsung chat ana juga ada masalah, ya. Pokoknya dalam masalah nahu nanti kita diskusikan bersama baik di grup atau japri saja tidak masalah. Baik, nah inilah pelajaran kita hari ini, ya. Alhamdulillah nih pesertanya lumayan ya. Ini merupakan apa namanya kegembiraan tersendiri kalau banyak yang semangat mau belajar nahu ya. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.